Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 2. Di sini kami akan menjelaskan penerapan perilaku Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum itu, di sini kami akan memperkenalkan nama kami serta tugas kami dalam kelompok ini. Ya, nama saya Kristan Anggira Saputra. Saya dari Prodi Teknik Elektro dengan NPM 25106311601114. Di sini saya bertugas sebagai moderator dan juga di sini saya akan menjelaskan sila pertama dan serta penerapannya. Setelahnya akan dilanjut teman saya. Oke, sekarang lanjutkan oleh saya. Perkenalkan, nama saya Edwin Sonang Nebaho. Saya dari Prodi Teknik Elektro dengan NPM 25110063110059. Di sini saya bertugas sebagai pemateri yang akan menjelaskan sila kedua dan penerapannya. Dilanjut oleh teman saya. Terima kasih. Halo semuanya, saya Halil Zidan dari Prodi Teknik Elektro dengan NPM 25106311600020. Saya di sini sebagai pemateri sila ketiga. Terima kasih. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Gunawan Al-Fatih. Saya dari Prodi Teknik Elektro dengan NPM 2510631160 dan 120. Di sini saya sebagai pemateri dan saya ingin menjelaskan tentang Pancasila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Oke, selanjutnya akan dilanjut oleh teman saya. Baik, di sini saya akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Burhan Raka Aprianto dari Prodi Teknik Elektro dengan NPM 25106311601113. Saya akan menjelaskan materi tentang sila kelima beserta penerapannya. Perkenalkan, nama saya Hasbian Sidki dari Prodi Teknik Elektro dengan NPM 25106311600068. Di sini saya akan membawakan kesimpulan dari beberapa materi-materi tentang peran Pancasila oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Arisa Putra. Saya dari Prodi Teknik Elektro dengan nomor pokok mahasiswa 25106311600019. Di sini saya sebagai pemateri yang akan menyampaikan rangkuman dari seluruh materi yang sudah disampaikan oleh rekan-rekan saya sebelumnya. Ya, di sini saya akan menjelaskan sila pertama yang bersih ketuhanan yang Maha Esa. Nah, kita tahu bahwa negara telah menjamin masyarakatnya untuk memeluk kepercayaan masing-masing seperti yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Itu di pasal 29 ayat 1 dan ayat 2. Di sini saya mengambil kutipan di pasal 2 yang berisi bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing. Nah, di sini saya juga memiliki ada 5 penerapan. Yang pertama itu ada kita dengan cara berdoa dan bersyukur, di mana kita sebagai umatnya kita diwajibkan untuk berdoa dan bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, ada toleransi beragama. Yang kita tahu negara Indonesia itu dilingkupi dengan berbagai macam agama, suku dan budaya, di mana kita sebagai umatnya wajib bertoleransi supaya kita bisa menjalin kerukunan akar umat beragama. Yang ketiga, itu mengamalkan ajaran agama, ya seperti salah satunya kita dengan berlaku baik, seperti kita menolong saudara kita yang lain, menolong kita yang berbeda agama dan macam-macamnya. Yang keempat, itu seperti yang nomor 3, membantu sesama. Walaupun berbeda agama, kita sebagai umat manusia hukumnya wajib untuk menolong teman-teman kita yang berbeda agama, yang kesulitan walaupun berbeda agama. Yang kelima, ada menjaga lingkungan. Nah, kita tahu bahwa lingkungan pun diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Maka dari itu, kita juga wajib untuk menjaga lingkungan sekitar kita supaya tetap bersih dan termasuk juga menjaga apa yang telah diberikan Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih.
selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Di sini saya akan melanjutkan tentang sila kedua, yaitu manusia adil dan beradab. Nah, di sini adil yaitu berarti kita sebagai warga Indonesia yang tidak membeda-bedakan orang lain, sesama warga Indonesia yang bermacam-macam suku, adat, agama, dan bahasa, budaya, dan warna kulit juga. Dan beradab yaitu kita sebagai warga Indonesia yang berperilaku sopan, menghargai perbedaan dan menghormati, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Nah, di sini saya juga akan menjelaskan poin tentang sila kedua, yaitu saya memiliki 5 poin di sini. Yaitu pertama, menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia. Berhubung dengan hak asasi manusia dari pasal 27, 28A dan 28I ayat 1 di Undang-Undang Dasar 1945 tentang hak hidup dan hak asasi manusia. Dan kedua, menghormati pendapat orang lain. Sikap mendengarkan dan menghormati pendapat orang lain tanpa merendahkan atau memaksakan pendapat sendiri adalah wujud sikap yang mencerminkan rasa saling menghargai. Poin ketiga, menolong sesama yang membutuhkan. Mengulur tangan untuk membantu sesama yang membutuhkan adalah bentuk konkret dan sikap kemanusiaan dan empati. Poin keempat, bersikap sopan dan ramah. Sikap sopan dan ramah kepada siapapun, termasuk kepada orang asing, mencerminkan sikap yang beradab dan menghargai eksistensi setiap individu. Dan poin kelima, menghindari diskriminasi. Mengajarkan untuk tidak membedakan atau memandang rendah orang lain berdasarkan suku, agama, ras, dan latar belakang budaya yang sesuai dari pasal-pasal tersebut, yaitu pasal 27, 28A, dan 28I yang berhubungan dengan hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk kemerdekaan pikiran, hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, dan hak untuk tidak diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas hukum. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang sila ketiga, yakni Persatuan Indonesia. Sila ketiga ini masih ada hubungannya dengan sila-sila lainnya. Nah, sila ketiga juga maknanya sangat luas, kawan-kawan. Ya, yang pertama itu sila ketiga makna yang pertama adalah menghargai keberagaman budaya. Di Indonesia ini sangat banyak sekali budaya, entah dari sukunya, adatnya, ataupun bahasanya. Nah, semua itu adalah kekayaan milik kita bersama. Jadi kita harus saling menghargai, saling menghormati antara budaya kita dengan budaya yang lainnya. Yang kedua maknanya adalah kita mengikuti gotong royong untuk mempererat tali silaturahmi antar masyarakat atau antar bangsa di negara Indonesia. Nah, dengan gotong royong ini pekerjaan ini jadi lebih ringan, jadi hasilnya pun bisa dirasakan oleh bersama gitu. Nah, yang ketiga kita bisa menghormati lambang negara. Lambang negara ini juga menjadi persatuan Indonesia, menjadi lambang sebagai lambang persatuan di Indonesia ya. Misalnya saat kita menghormati bendera merah putih saat sedang upacara, itu tanda kita cinta kepada tanah air. Lalu yang keempat, menjaga persatuan di tengah perbedaan. Jadi meskipun tadi ada perbedaan agama, ada perbedaan suku, ada perbedaan budaya, kita tetap harus menghargai persatuan, tetap harus mengutamakan persatuan, tidak ada perpecahan, tidak ada pecah belah antar umat beragama, antar budaya, antar suku dan lain sebagainya. Lalu yang terakhir adalah menjalin persahabatan antar etnis. Ya, ini masih ada hubungannya dengan poin yang sebelumnya, yaitu kita harus mau berteman, tidak pilih-pilih teman meskipun kita berbeda agama, suku atau budaya. Jadi itu tuh untuk menjaga persaudaraan agar tetap terjalin silaturahmi. Nah, selain itu sila ketiga ini juga ditegaskan dalam pasal 1 ayat 1 UUD 1945 yang berbunyi, negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik. Artinya persatuan adalah dasar yang harus selalu kita jaga, yang harus selalu kita tegakkan sebagai bangsa Indonesia. Nah, mungkin sekian penjelasan terkait penerapan sila ketiga dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin bisa dilanjut ke sila selanjutnya. See you. Oke teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Seperti yang kita tahu, negara ini merupakan negara demokrasi yang semestinya dilakukan musyawarah
untuk apapun itu keputusannya. Di sini saya mengutip pasal 1 ayat 2 dan pasal 6 UUD 1945 yang berisi kedaulatan di tangan rakyat, dan pasal 6A yang berisi pemilihan presiden dan wakil presiden dipilih dan dilaksanakan oleh rakyat. Berarti semua kebijakan ini dan keputusan dilakukan secara musyawarah seperti apa yang dijelaskan oleh sila keempat. Dan sila keempat juga ada penerapannya, yaitu nomor 1 yaitu aktif berpartisipasi dalam bermusyawarah, sikap aktif dalam bermusyawarah dan memberikan pendapat konstruktif untuk mencapai keputusan bersama yang lebih baik. Nomor 2, menghargai dan mendukung demokrasi, menghargai sistem demokrasi dan mendukung setiap proses pemilihan serta menghormati hasil suatu pemilihan. Yang ketiga, menjunjung tinggi keadilan dalam berdemokrasi. Sikap yang mengajarkan selalu berdemokrasi secara adil, tidak melakukan kecurangan dan menghormati setiap suara individu. 4, tidak mudah terprovokasi isu sara, tidak mudah terpancing emosi atau terprovokasi oleh isu-isu agama, ras, antar golongan atau sara yang dapat memecah belah persatuan. 5, menghormati pejabat dan kepemimpinan. Sikap menghormati pejabat dan pemimpin terpilih sebagai bentuk pengakuan atas otoritasi yang sah, katanya. Oke, cukup segitu. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Sila kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Penerapan yang pertama ialah mengutamakan keadilan dan kesetaraan. Memegang prinsip bahwa semua orang tanpa memandang latar belakang, ekonomi, atau budaya memiliki hak yang sama untuk mendapatkan manfaat dari program kebijakan pemerintah. Yang kedua, menghargai hak asasi dan kehormatan. Menghormati hak asasi setiap perlakuan diskriminatif berdasarkan suku, agama, ras, gender, atau latar belakang lainnya. Yang ketiga, berperan aktif dalam kegiatan sosial. Berpartisipasi dalam kegiatan sosial atau gerakan keadilan sosial yang bertujuan untuk membantu masyarakat yang kurang beruntung dan memperjuangkan hak-hak mereka. Yang keempat, mendorong kesetaraan dalam akses pendidikan dan kesehatan, mendukung dan berupaya memastikan setiap warga negara Indonesia memiliki kesempatan yang setara dalam mendapatkan akses pendidikan berkualitas dan layanan kesehatan yang memadai. Yang kelima, bersikap adil dalam pemenuhan kebutuhan, bersikap adil dan bertanggung jawab dalam pembagian sumber daya dan kesempatan sehingga kesenjangan sosial dapat dikurangi dengan kesejahteraan masyarakat meningkat secara merata. Terima kasih. Nah, jadi kesimpulannya dari pembahasan materi yang telah disampaikan oleh teman kelompok saya adalah Pancasila sebagai dasar negara yang mengandung nilai-nilai luhur yang menjadi pedoman hidup bangsa, yaitu beriman dan bersyukur kepada Tuhan, menghormati perbedaan, menjunjung tinggi hak asasi manusia, menolong sesama, menghargai keberagaman budaya, menjaga persatuan, mendukung demokrasi melalui musyawarah, serta menegakkan keadilan sosial dengan pemerataan hak dan kesempatan. Tentunya dengan mengamalkan seluruh sila ini secara utuh, bangsa Indonesia dapat mewujudkan kehidupan yang religius, humanis, mewujudkan hidup yang bersatu, demokratis, adil, harmonis, dan tentunya sejahtera. Cukup sekian kesimpulan yang dapat saya berikan. Kemudian penutupnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Mungkin hanya sekian saja dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan kata maupun bahasa, dan semoga ilmu dan materi-materi yang telah kami paparkan semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya selaku perwakilan dari seluruh kelompok 2 pamit undur diri. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.